Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Halalpreneur, kembali di podcast Halalin Dulu, podcast yang membahas hal seputar bisnis dan produk halal. Saya Najib. Kita hari ini akan membahas satu topik yang memang biasanya dirasa teknis, akan tetapi justru yang menjadi penentu keberlangsungan bisnis halal, yaitu keuangan manajemen produk halal. Seperti biasa, saya tidak sendiri dan beliau sudah hadir dengan kita. Halo Mas Yusuf, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Najib. Halo Sobat Halalpreneur juga. Oke, mungkin langsung saja pada hari ini Mas, banyak pelaku usaha yang udah niat bikin produk halal, mulai dari makanan, kosmetik, dan juga fashion, akan tetapi keuangannya masih campur-campur dan bahkan masih menggunakan uang konvensional nih. Kira-kira apa pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai syariah dalam produk halal, Mas? Baik Mas, mungkin pertanyaan juga ngena banget ini berkenaan dengan produk halal yang pasti bukan hanya sebatas bahan baku dan juga prosesnya saja yang halal, tapi bagaimana sistem bisnis ini terjalan secara menyeluruh dengan sesuai syariat agama, termasuk manajemen keuangannya juga. Berarti keuangan itu bagian dari keseluruhan kehalalan bisnis ya, bukan cuma administrasi yang di belakang layar saja, Mas. Justru itu bahkan fondasi awalnya, Mas, sehingga bagaimana bisnis ini ketika memang kelihatannya halal, tetapi dalam pengelolaan keuangannya ini masih diragukan kehalalannya, justru itu juga jadi masalah. Apalagi dalam Islam, bisnis halal ini pun juga harus terbebas dari sistem riba, gharar, maisir, sehingga termasuk dalam manajemen keuangannya juga patut dipedulikan atau diperhatikan oleh sahabat-sahabat yang memang di sini juga sebagai produsen atau mungkin pelaku UMKM untuk memperhatikan manajemen keuangannya sesuai dengan syaratnya. Oke. Lalu secara teknis nih Mas Yusuf, Ya. Kira-kira kalau UMKM yang memang baru memulai usaha halal, langkah awal apa yang bisa mereka lakukan biar manajemen keuangannya sesuai dengan prinsip syariah? Baik Mas, mungkin untuk langkah-langkah awalnya dari pelaku UMKM yang memang masih pemula ini ya. Jadi satu poinnya di awal, bagaimana teman-teman ini, sahabat-sahabat ini dalam pelaku UMKM biasa bisa membedakan antara uang pribadi dengan uang usaha, sehingga mana ini uang usaha, mana ini uang pribadi. Memang terlihatnya simpel, tetapi ini penting untuk penjalanan usaha berkaitan dengan keuangannya. Yang kedua juga menghindari pembiayaan yang memang sifatnya konvensional, karena kalau di awalnya saja teman-teman pelaku UMKM ini juga pembiayaannya berasal dari konvensional dan juga bunganya tinggi, yang jelas ini juga termasuk riba. Apalagi pencatatan keuangannya yang memang kurang jelas, ini berarti termasuk dalam unsur gharar, sehingga benar-benar diperhatikan untuk teman-teman atau sahabat-sahabat pelaku UMKM bahwa yang ketiga, rapikan untuk pencatatan keuangannya yang rapi dan jelas, karena dalam konsep Islam pun transparansi dan keadilan itu sangat penting. Gitu, Mas. Siap Mas Yusuf. Kira-kira nih ya Mas Yusuf, kalau dari pengalaman Mas Yusuf sendiri itu kira-kira apa saja yang menjadi tantangan pelaku usaha halal dalam menjaga keuangan tetap dalam prinsip syariah? Sehingga gini Mas, mungkin yang pertama adalah berkenaan dengan literasi dari teman-teman pelaku UMKM berkenaan dengan bagaimana teman-teman ini memahami akad-akad syariah, bagaimana teman-teman ini memahami bagi hasil dan lain sebagainya. Yang kedua juga godaan shortcut Mas, jadi jangan sampai tergoda dengan pembiayaan pinjaman yang cepat dengan bunga tinggi karena hanya pengejaran di produksi saja. Yang terakhir, diutamakan untuk pencatatannya. Sekarang banyak aplikasi yang memang bisa membantu untuk pencatatan ini, bagaimana bisa terkontrol dalam keuangan di usahanya. Oh, siap-siap Pak. Keren nih. Terakhir
trik buat sobat halal planner yang mungkin baru mulai dan masih belajar dalam konteks halal planner dan terkhusus ke keuangan halal? Jadi gini, yang pertama adalah jangan sampai salah fokus, sehingga bukan hanya fokus terhadap produknya yang halal, tetapi bagaimana bisnis ini dijalankan atau dibentuk dari awal dengan menyeluruh untuk termasuk sistem keuangannya juga sesuai dengan syariat agama. Hal yang paling dasar adalah bedakan uang pribadi dengan uang usaha. Pencatatannya pun juga hari ini banyak software yang memang membantu, entah berbasis syariah ataupun tidak. Tapi ketika memang konteksnya adalah transparan, mungkin juga saya rasa juga baik buat teman-teman. Dan juga bagaimana usaha-usaha yang dilaksanakan oleh teman-teman di pelaku UMKM pemula ini, utamanya kita juga bukan hanya perihal keuntungan, tetapi bagaimana teman-teman ini bisa mendapat keberkahan di usahanya, bukan hanya perihal label, tapi bicara juga integritas, seperti itu. Ya, Masya Allah. Manfaat sekali ya untuk pembahasan hari ini. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak Mas Yusuf Ya, udah mau saling bagi dan sharing ilmunya. Buat sobat halal planner, terima kasih udah dengerin episode hari ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe pada konten yang hari ini. Dan jangan lupa share kepada teman-temanmu. Kalau punya pertanyaan atau ide topik bisa ditulis di komentar konten hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.